Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku semuanya? Ya, mahasiswa yang Ibu cintai. Pada hari ini kita akan melaksanakan materi perkuliahan antibiotika. Silahkan disimak. Sebelumnya, mari kita bahas mengenai antiparasit atau antiinfeksi. Antiparasit atau antiinfeksi ini adalah obat yang digunakan untuk terapi kondisi patologi yang disebabkan oleh karena terjadi infeksi mikroba atau invasi parasit. Antiinfeksi ini terdiri dari beberapa golongan. Yang pertama adalah golongan antihelmintik. Itu merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi parasit cacing, kemudian antibakteri, ini mengatasi bakteri, kemudian antifungi untuk mengatasi jamur, antimalaria untuk mengatasi malaria, dan antivirus merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi virus. Kita akan fokus membahas tentang antibakteri atau antibiotik. Antibakteri merupakan obat yang digunakan untuk terapi infeksi bakteri, baik secara sistemik dan topikal, dengan berbagai gejala sakit dan atau kondisi patologi, baik klinik ataupun non-klinik. Ini meliputi antibiotika. Apa itu antibiotika? Antibiotika adalah segolongan senyawa baik alami maupun sintetik yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia di dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Berikut ini merupakan sejarah antibiotik, bahwa antibiotik ini ditemukan pertama kali oleh orang yang bernama Alexander Fleming pada tahun 1928. Ini nama obat yang pertama ditemukan yaitu penisilin G. Sebenarnya sudah pernah ditemukan oleh peneliti-peneliti dari Institut Pasteur di Perancis pada akhir abad ke-19, namun hasilnya tidak diakui oleh lembaga dan juga tidak dipublikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang spektrum antibakteri. Spektrum antibakteri ada dua. Yang pertama itu spektrum sempit dan yang kedua adalah spektrum luas. Apa yang dimaksud dengan spektrum sempit? Spektrum sempit atau kita katakan dengan narrow spectrum itu jika hanya efektif melawan bakteri dalam jumlah yang terbatas atau hanya satu golongan. Contoh obatnya seperti penisilin G dan streptomycin. Sementara spektrum antibakteri yang spektrum luas, kita sebut dengan broad spectrum, ini efektif melawan beberapa jenis atau beberapa golongan bakteri. Contohnya tetrasiklin dan chloramphenicol. Berikutnya akan dijelaskan tentang aktivitas antibiotik. Aktivitas antibiotik ada dua, yang pertama adalah bakterisid dan yang kedua adalah bakterostatik. Bakterisid ini merupakan senyawa yang membunuh pertumbuhan bakteri, contohnya penisilin, cephalosporin, aminoglikosida, dan yang lainnya. Sementara bakterostatik ini menghambat pertumbuhan bakteri, contohnya golongan sulfonamid, obat trimethoprim, tetrasiklin, dan lain-lain. Berikutnya akan saya bahas mengenai resistensi. Resistensi ini merupakan kemampuan suatu bakteri untuk tidak terbunuh atau terhambat pertumbuhannya oleh suatu antibakteri. Dapat terjadi secara alamiah atau didapat atau berkembang. Oleh karena itu dapat terjadi bakteri yang dulunya peka berubah menjadi resisten atau untuk membunuhnya membutuhkan dosis yang lebih tinggi. Ini contoh kasus pada penyakit TBC misalnya ya, yang awalnya hanya menggunakan beberapa obat, contohnya isoniazid, rifampicin, etambutol, pirazinamid. Ketika pasiennya tidak mau meminum obat, maka bisa mengalami multidrug resisten. Jadi bisa menambah golongan obat yang baru atau diganti atau dosisnya yang meningkat. Jenis terapi menggunakan antibiotik ada tiga. Yang pertama terapi empirik, kedua terapi definitif, dan terapi profilaksis. Terapi empirik. Ini merupakan terapi yang menggunakan antibiotik pada saat mikroba belum diketahui secara pasti jenis dan kepekaannya. Pemberiannya berdasarkan teori atau pengalaman sebelumnya. Jadi ini belum ada hasil dari pemeriksaan. Jadi belum keluar. Selama menunggu hasil pemeriksaan, pasien diberikan terapi empirik. Ini berdasarkan resep
dari dokter, ya. Dilihat dari apa saja, dari gejalanya, ya, itu bisa. Kemudian terapi definitif, ini terapi menggunakan antibiotik di mana sudah diketahui secara pasti atau sudah diketahui identitasnya. Misalnya seorang pasien sudah dites, ya, kemudian pemeriksaan menunjukkan bahwa adanya bakteri Salmonella typhi misalnya. Kemudian didiagnosis tipes. Itu bisa digunakan terapi definitif, ya. Tujuannya adalah untuk mengatasi bakteri yang menyebabkan tipes tadi. Kemudian yang ketiga ini terapi profilaksis. Terapi menggunakan antibiotik untuk mencegah infeksi atau mikroorganisme tertentu. Berikutnya akan dijelaskan tentang efek samping dari penggunaan antibiotik yang banyak dilaporkan. Ini contohnya adalah reaksi alergi seperti hipersensitivitas. Contoh reaksi alergi tersebut seperti merah pada kulit, ruam, kemudian bentol, atau misalnya bengkak pada bagian tubuh tertentu, atau juga terjadi sesak nafas. Itu merupakan reaksi alergi terhadap penggunaan obat antibiotik. Kemudian reaksi idiosinkrasi, contohnya faktor genetik. Misal, pada 10% pria kulit hitam ini mengalami anemia hemolitik oleh penggunaan Primaquine. Ya, akibat apa? Akibat defisiensi G6PD. Ini merupakan enzim yang berfungsi dalam pembentukan sel darah merah. Kemudian reaksi toksik ini sifat non-selektif antibiotik, ya, bisa menyebabkan keracunan. Kemudian aminoglikosida ini bisa menyebabkan gangguan nervus auditorius atau apa? Gangguan dari pendengaran. Kemudian contoh lainnya adalah tetrasiklin, misalnya terjadi gangguan pada tulang dan gigi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terapi kombinasi dari antibiotik. Terapi kombinasi artinya terapi menggunakan 2 atau lebih antibiotik untuk mendapatkan efek tertentu. Kombinasi ini dapat diberikan jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika tujuannya untuk mendapatkan efek sinergis. Misalnya penggunaan obat sulfamethoxazole dan trimethoprim, atau untuk tujuan mengurangi terjadinya resistensi, misalnya penggunaan obat anti-TBC. Kemudian pada infeksi berat yang belum diketahui penyebabnya, atau pada infeksi polimikrobial, atau artinya banyak mikroba yang menginfeksi. Berikutnya penyebab kegagalan terapi antibiotik. 1. Dosis yang kurang. Ini dipengaruhi tempat infeksi. Contoh pada meninges paru-paru. Atau misalnya penggunaan seharusnya kekuatan dosis 500 mg, pasien hanya menggunakan separuhnya, misalnya 250 mg. Itu artinya contoh dosis yang kurang. Yang kedua, lama terapi yang kurang, contoh pada penyakit TBC ini seharusnya minimal 6 bulan, namun pasien hanya mengobati selama 3 bulan. Ya, itu contohnya. Yang ketiga, adanya faktor mekanik, contohnya abses atau adanya benda asing. Yang keempat, salah menetapkan etiologi atau apa penyebab dari penyakit tersebut. Penyebab kegagalan terapi antibiotik lainnya. Kelima, ini adalah faktor farmakokinetik, yaitu kemampuan mencapai tempat infeksi. Contohnya menuju otak atau prostat. Berikutnya, salah menentukan pilihan antibiotik, karena itu perlu adanya uji sensitivitas kuman. Terakhir, 7, faktor pasien. Manakala pasien mengalami kekurangan sistem imun atau imunodefisiensi dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa secara etik praktek terdapat 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama memberikan atau memulai terapi antibiotika secara sembarangan tanpa mempertimbangkan kuman penyebab penyakit. Ini harus diperhatikan, ya, bahwa penggunaan antibiotik itu harus dicek dulu apa kuman penyebab penyakitnya. Yang kedua, menunda atau tidak memberikan sama sekali antibiotika pada kasus yang secara klinis ini benar-benar suatu infeksi bakteri. Untuk kasus yang kedua ini, kalau sudah diketahui bahwa
penyakit atau infeksi bakterinya disebabkan oleh bakteri apa, itu harus segera diberikan antibiotika. Seperti itu. Perlukah kombinasi antibiotika? Ya, kita lihat dulu yang pertama, jika untuk memperluas spektrum antikuman pada pasien dengan kondisi kritis atau infeksi berat, itu boleh. Yang kedua, untuk mengobati infeksi campuran yang tidak cukup dengan antibiotika tunggal. Yang ketiga, untuk mencegah resistensi, contohnya pada pengobatan TBC, ini bisa digunakan lebih dari satu antibiotik. Lalu untuk memperoleh efek sinergis juga boleh digunakan kombinasi antibiotik. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi antibiotik. Yang pertama, penghambat sintesa dinding sel. Kedua, penghambat sintesa protein. Ketiga, antagonis PABA. Keempat, penghambat DNA girase. Dan golongan lain, yaitu contohnya nitroimidazole. Golongan antibiotik sulfonamida atau antagonis PABA kita dapat simak pada penjelasan berikutnya. Sulfa secara struktur atau kimiawi mirip dengan PABA. PABA disebut juga dengan P-aminobenzoic acid, itu merupakan senyawa yang berperan dalam sintesis DNA atau RNA bakteri, sehingga dapat menduduki tempat bergabungnya PABA dengan asam dihidropteroat atau dengan mekanisme kerja antagonis kompetitif dalam mensintesis asam tetrahidrofolat yang selanjutnya akan disintesis menjadi asam folat. Asam folat ini yang nanti akan selanjutnya digunakan dalam sintesis DNA atau RNA. Berikut ini merupakan gambaran sintesis DNA bakteri. Yang pertama, senyawa PABA atau P-aminobenzoic acid. Ini diubah oleh enzim dihidropteroat sintase menjadi senyawa asam hidrofolat. Lalu asam dihidrofolat ini direduksi oleh enzim dihidrofolat reduktase menjadi asam tetrahidrofolat. Asam tetrahidrofolat lalu berubah menjadi senyawa purin, lalu purin ini berubah menjadi DNA. Golongan sulfa yang masih banyak digunakan adalah kombinasi antara sulfonamid dan trimetoprim. Kombinasi ini memberikan efek yang sinergis. Pada slide sebelumnya, terlihat bahwa sulfonamid berkompetisi dengan PABA. Jadi, sulfonamid ini duduk di reseptor PABA. Sedangkan trimetoprim ini bertugas mencegah reduksi dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat dengan menghambat enzim dihidrofolat reduktase. Kombinasi sulfonamid dan trimetoprim ini sering disebut dengan cotrimoxazole. Ya, di pasaran disebutnya dengan cotrimoxazole. Ini sering digunakan pada penyakit infeksi saluran kemih, kemudian diare, toksoplasmosis, dan pneumonia. Adapun sulfacetamid ini digunakan untuk infeksi mata dan luka bakar. Contoh obat golongan sulfa ada sulfamethoxazole, sulfacetamid, sulfadiazin, sulfapiridin, dan sulfasalazin. Berikutnya adalah golongan quinolon, yaitu penghambat DNA girase. Quinolon dan fluoroquinolon ini merupakan antibiotik yang relatif baru yang pada awalnya digunakan untuk infeksi saluran kemih. Beberapa quinolon disintesis dari asam nadiksilat melalui proses fluoronisasi. Quinolon ini efektif terhadap beberapa kuman, gram positif, dan gram. Mekanisme kerja quinolon adalah menghambat enzim DNA girase yang sangat efektif untuk replikasi DNA dari bakteri. Contoh dari prototipe golongan ini adalah obat yang namanya ciprofloxacin. Contoh lainnya yang sering juga digunakan adalah levofloxacin. Penggunaan klinis golongan quinolon ini efektif untuk infeksi saluran kemih. Ya. Kemudian efektif juga untuk diare yang diakibatkan oleh bakteri Shigella, Salmonella, dan juga E. coli. Fluoroquinolon, kecuali norfloxacin, telah digunakan pada infeksi jaringan lunak, tulang dan sendi, serta infeksi saluran pernafasan dan intraabdominal. Ciprofloxacin dan levofloxacin ini juga efektif pada infeksi gonokokus.
Berikutnya adalah golongan penghambat dinding sel. Mekanisme kerjanya ini secara umum dinding sel bakteri berfungsi melindungi sitoplasma. Ya, jadi bakteri punya dinding sel dan berfungsi untuk melindungi sitoplasma atau apa cairan plasma. Ya. Kemudian memelihara bentuk sel dan mencegah lisis karena tekanan osmosis. Jika dinding sel bakteri rusak atau tidak terbentuk sel, ini akan lisis atau tidak akan membelah. Antibiotik yang bekerja menghambat sintesa dinding sel, contohnya golongan penisilin, sefalosporin, golongan beta-laktam yang lain, dan polipeptida. Golongan beta-laktam. Semua anggota dari beta-laktam ini mempunyai cincin di struktur kimianya. Ya, jadi beta-laktam dalam struktur kimianya dan cincin inilah yang menyebabkan keefektifan dari senyawa antibiotika tersebut. Jika cincin beta-laktamnya rusak atau terbuka, maka aktivitasnya akan hilang. Beta-laktamase ini merupakan enzim yang dapat merusak cincin beta-laktam yang dikeluarkan oleh bakteri. Mencegah kerusakan beta-laktam ini dilakukan dengan berbagai cara, misalnya menambahkan zat penghambat beta-laktamase, penisilinase atau sefalosporinase, bisa juga dengan memodifikasi struktur kimianya sehingga tidak rusak oleh enzim. Contoh dari penghambat enzim beta-laktamase, penisilinase atau sefalosporinase, ini contohnya adalah asam klavolanat atau sulbactam. Ini bisa bekerja sama ya dengan penisilin untuk meningkatkan efektivitasnya. Golongan pertama dari beta-laktam yaitu penisilin. Mekanisme kerjanya, pertama obat bergabung dengan penisilin binding protein atau disebut dengan PBP, ini pada kuman. Lalu terjadi hambatan sintesis dinding sel kuman karena proses transpeptida antar rantai peptidoglikan ini terganggu. Berikutnya aktivitas enzim proteolitik pada dinding sel terjadi, kemudian menghambat pembentukan mukopeptida yang diperlukan untuk sintesis dinding sel bakteri. Subkelas dari golongan penisilin ada banyak ya, ada penisilin G, penisilin V, penisilin isoxazolil, ampicillin, amoxicillin, carbenicillin ya. Mungkin saudara pernah dengar ya, amoxicillin itu contoh dari subkelas penisilin. Penggunaan klinik penisilin ini bisa untuk infeksi kokus gram positif. Kemudian ini infeksi pneumokokus ya, contohnya pneumonia, meningitis, endokarditis. Bisa juga untuk infeksi streptokokus. Ini contohnya pada penyakit faringitis, sklaratina, demam rematik, dan lain-lain. Dan terakhir untuk infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus. Ini merupakan efek samping dari penisilin seperti reaksi alergi. Contohnya kemerahan pada kulit, gatal, ya, bentol, dan lain-lain. Untuk mengantisipasi terjadinya reaksi alergi akibat dari penggunaan antibiotik, jika digunakan secara injeksi, maka biasanya pasien akan diberi sedikit injeksi ya oleh perawat misalnya. Itu diberikan sedikit dulu, ditandai di lengan ya. Kemudian diberikan sedikit dan dilihat beberapa waktu kemudian apakah ada reaksi alergi seperti kemerahan, gatal, atau bengkak. Supaya ketika ada reaksi alergi, maka obat tersebut dapat digantikan dengan golongan obat lain. Berikutnya, efek samping yang lain adalah syok anafilaktik jika pasien mengalami tekanan darah menurun disertai dengan bronkokonstriksi atau saluran pernafasan menyempit. Berikutnya, reaksi toksik atau keracunan ya, dan iritasi lokal, bisa juga perubahan biologik. Golongan obat beta-laktam berikutnya adalah sefalosporin. Kelebihannya ya, intensitas efeknya lebih baik, spektrumnya lebih luas, relatif tidak menimbulkan alergi atau hipersensitif, dan lebih tahan terhadap asam lambung. Sefalosporin ini telah dikembangkan hingga 4 bahkan 5 generasi. Generasi ketiga dan beberapa generasi kedua ini bisa menembus sawah darah otak atau blood-brain barrier. Ini bermanfaat untuk terapi meningitis atau radang selaput otak.
Generasi keempat sangat bermanfaat untuk infeksi di rumah sakit yang hingga kini sudah mulai resisten. Ini tipe cephalosporin, ada generasi pertama, kedua, dan seterusnya. Ya, generasi pertama cefazolin, cefadroxil, ya, cefalexin, dan lain-lain. Generasi kedua ini ada cefaclor dan yang lainnya. Generasi ketiga ini cefotaxim, cefixim, ceftazidime, ceftriaxone, dan yang lainnya. Dan generasi keempat ini contohnya cefepime dan lain. Berikutnya adalah golongan obat beta-laktam yang lain. Contohnya adalah monobaktam. Ini memiliki cincin beta-laktam monosiklik. Contoh obatnya aztreonam, dan golongan carbapenem. Ini contohnya erapenem, kemudian imipenem, dan meropenem. Golongan polipeptida, ya, contohnya ada vancomycin dan bacitracin. Vancomycin memiliki efek toksik ya pada pendengaran. Ini menyebabkan autotoksik, bisa menyebabkan tuli efek sampingnya. Kalau bacitracin ini menyebabkan nefrotoksik atau toksik pada ginjal. Keduanya tidak digunakan per oral karena absorpsi di saluran gastrointestinal atau di saluran cerna ini kurang baik ya, dan efek toksiknya juga besar. Resistensi beta-laktam ini bisa terjadi ya ketika adanya inaktivasi antibiotik oleh beta-laktamase yang tadi dikeluarkan oleh siapa? Oleh bakteri. Jadi bakteri punya kemampuan ya untuk mengeluarkan enzim yang bisa memecah cincin beta-laktam yang ada pada senyawa antibiotik. Kemudian juga ada modifikasi penicillin binding protein atau PBP target. Jadi bakteri ini cerdas ya, dia bisa memodifikasi bagian dari PBP di tubuh bakterinya. Kemudian gangguan penetrasi obat untuk mencapai penicillin binding protein atau PBP sasaran, dan bisa juga karena efflux atau mengeluarkan senyawa dari dalam tubuh bakteri keluar. Berikutnya adalah golongan penghambat sintesa protein. Sintesa protein pada mikroba atau bakteri berlangsung di bagian ribosom. Antibakteri penghambat sintesa protein bekerja dengan mengikat ribosom 30S atau 50S atau keduanya. Ya, jadi spesifik atau selektif ya. Karena ribosom manusia itu 40S dan 60S. Jadi targetan dari obatnya yaitu ribosom 30S atau 50S atau keduanya. Golongannya ini contohnya aminoglikosida dan tetrasiklin, klorampenikol, dan klindamisin. Untuk aminoglikosida ini sifatnya bakterisidal. Sedangkan tetrasiklin, klorampenikol, dan klindamisin ini bersifat bakteriostatik. Ya, masih ingat bahwa bakterisidal itu sifatnya apa? Bisa membunuh bakteri. Sementara bakteriostatik itu hanya menghambat pertumbuhan bakteri. Aminoglikosida ini berspektrum luas dan bakterisidal. Toksisitasnya besar dan indeks terapinya sempit, jadi harus berhati-hati. Ini hanya digunakan untuk infeksi yang belum diketahui penyebabnya atau infeksi karena gram negatif saja. Tidak bisa diabsorpsi di saluran gastrointestinal atau saluran pencernaan sehingga pemberiannya hanya melalui injeksi. Toksisitas yang berbahaya yang dilaporkan itu ototoksik, jadi mengganggu pendengaran, nefrotoksik itu mengganggu ginjal, dan neuromuskular blocker. Ini adalah contoh dari golongan aminoglikosida dan kegunaannya ada obat gentamisin, kanamisin, streptomisin, tobramycin, neomycin, dan amikacin. Ini sebelah kanan ini keterangan ya bagaimana efek sampingnya ya bisa diberikan oleh obat-obatan tersebut atau bagaimana penggunaan dari obat-obat tersebut. Golongan tetrasiklin, absorpsi golongan tetrasiklin dapat terhambat dengan adanya makanan. Kecuali ini ya, obat doksisiklin. Ini dapat membentuk ikatan kompleks dengan kalsium, magnesium, dan logam-logam lain. Ikatan kompleks ini bersifat sukar larut dalam saluran pencernaan sehingga tidak dapat diabsorpsi. Oleh karena itu pemberiannya tidak boleh digunakan bersamaan dengan makanan yang banyak mengandung logam-logam di atas, contoh susu ya. Seperti susu kan ada apa? Kandungan kalsium ya. Ada juga antasida ya. Di dalam antasida ada kandungan magnesium. Jadi harus hati-hati
ya. Artinya ini tidak boleh diberikan bersamaan makanan yang mengandung bahan tadi, kalsium, magnesium, dan logam yang lain. Efek samping utama yang timbul karena tetrasiklin dapat mengikat kalsium atau fosfat yang terdapat di tulang dan gigi, maka ikatan tersebut menyebabkan pewarnaan dan gangguan pertumbuhan. Nah, dengan alasan itu, ya, tetrasiklin ini dikontraindikasikan, artinya tidak boleh digunakan pada bayi, anak-anak, dan wanita hamil, ya, harus diingat. Kemudian tetrasiklin yang banyak digunakan, contohnya ada tetrasiklin, minosiklin, klortetrasiklin, oksitetrasiklin, demeklosiklin, dan doksisiklin. Mekanisme kerja tetrasiklin ini menghambat sintesa protein pada ribosomnya, ya. Paling sedikit terjadi 2 proses masuknya antibiotik dalam ribosom bakteri gram negatif, yaitu secara difusi pasif dan transport aktif. Setelah masuk ini ya, antibiotik akan berikatan secara reversibel dengan ribosom 30S dan mencegah ikatan tRNA amino asil pada kompleks mRNA ribosom. Ini bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan pencegahan perpanjangan rantai peptida dan akibatnya sintesis protein ini akan berhenti. Penggunaan klinik tetrasiklin ini bisa untuk rickettsiosis, ya, infeksi chlamydia, infeksi mycoplasma, pneumonia, infeksi basil, ya. Kemudian infeksi kokus, infeksi venerik, akne vulgaris, penyakit varoobstruktif menaun, penyakit intraabdominal. Efek toksik dari tetrasiklin ini bisa iritasi lambung, tromboflebitis, kelainan darah, reaksi fototoksik, dan hepatotoksik. Golongan tetrasiklin contohnya ada doksisiklin, metasilin, kemudian klortetrasiklin, tetrasiklin, dan oksitetrasiklin. Berikutnya golongan makrolida. Golongan ini mempunyai struktur lakton monosiklik dengan atom C sebanyak 14-6. Sifatnya mudah diabsorpsi dengan pemberian per oral, jadi bisa melalui mulut ya dimakan, tetapi penyerapannya dipengaruhi oleh makanan. Ini harus diperhatikan. Kemudian dieskresikan melalui empedu dan feses. Penggunaan ini bisa untuk infeksi mikoplasma, pneumonia, penyakit legioneri, chlamydia, difteri, dan pertusis. Contoh obatnya ini ada eritromisin, proksitromisin, azitromisin, klaritromisin, dan spiramisin. Golongan kloramfenikol ini berspektrum luas ya. Masih ingat berspektrum luas artinya apa? Bisa untuk beberapa golongan bakteri ya. Efektif untuk kebanyakan bakteri aerob dan anaerob kecuali Pseudomonas. Efek merugikan kloramfenikol adalah ini depresi sumsum tulang belakang dan anemia aplastik yang dapat berakibat fatal. Jadi harus hati-hati. Kloramfenikol ini sebaiknya dicadangkan pada infeksi yang mengancam kehidupan. Jadi kalau tidak ada pilihan lain kecuali obat ini, maka obat ini dipilih ya. Efek lainnya yang merugikan ini bisa menyebabkan baby Gray syndrome. Ini terjadi karena metabolisme kloramfenikol dalam tubuh melalui proses konjugasi glukuronidase ya. Ini dalam proses metabolisme yang kemungkinan belum sempurna pada bayi. Ya. Harus hati-hati. Hambatan metabolisme penyebab kadar obat meningkat dan terakumulasi menyebabkan distensi, mual, sianosis, dan gangguan pernafasan. Karena itu tidak boleh diberikan pada bayi. Ya, yang ini juga sama. Yang menyebabkan baby Gray syndrome. Ya, berarti kloramfenikol tidak boleh diberikan pada bayi. Mekanisme kerja kloramfenikol ini menghambat sintesis protein kuman atau bakteri. Obat terikat pada ribosom subunit 50S, menghambat enzim peptidyl transferase sehingga ikatan peptida tidak terbentuk pada proses sintesis protein kuman. Sifatnya bisa bakteriostatik dan kadang juga bakterisid. Indikasi bisa untuk demam tifoid, bisa untuk meningitis purulenta dan rickettsiosis. Golongan clindamycin. Yang termasuk kelompok ini adalah clindamycin dan lincomycin. Aktivitas golongan ini hampir sama dengan golongan eritromisin, namun berbeda dalam kemampuan penetrasinya. Clindamycin ini dapat menembus hampir semua membran, termasuk tulang, ya, dan mempunyai aktivitas terhadap kuman anaerob. Golongan yang lain yaitu golongan nitroimidazol. Ya, contoh obatnya dari golongan ini adalah metronidazol.
Mekanisme kerjanya berdifusi ke dalam organisme bakteri, berinteraksi dengan DNA, menyebabkan hilangnya struktur heliks DNA dan kerusakan untayan DNA. Hal ini lebih jauh ya menyebabkan hambatan pada sintesa protein dan kematian sel organisme. Metronidazol memiliki spektrum aktivitas yang terbatas, meliputi berbagai protozoa, bakteri gram positif, dan bakteri gram negatif anaerob. Jadi selain untuk bakteri, ternyata metronidazol ini memiliki aktivitas juga ya dalam proses mengobati penyakit yang disebabkan oleh parasit protozoa. Ya, contohnya Entamuba histolytica. Ini adalah amuba yang menyebabkan penyakit disentri amuba, ya, disentri muntaber. Jadi diare yang disertai dengan muntah, ya, disertai dengan ada perdarahan. Mahasiswa semuanya, sebelum mengakhiri materi, ada sedikit pengingat untuk kita semua, yaitu raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu, belajarlah tenang dan sabar. Dari Umar bin Khattab. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan antibiotika. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.